Shalom adik-adik, selamat pagi, semangat. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali di tahun yang baru ini, Lose Ika kembali lagi menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Lose harap adik-adik semuanya mempunyai semangat yang baru untuk semakin tekun merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk semakin rajin membaca firman Tuhan, bahkan semakin rajin juga ya untuk mengikuti renungan harian sekolah minggu tiap-tiap hari. Nah, di pagi hari ini kita mau kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami di pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan lagi untuk boleh bangun, untuk boleh melakukan aktivitas, bahkan kami diberikan kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami, memimpin setiap kami supaya kami mengerti, memahami, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing. Lause Ika akan membacakannya untuk kita semuanya secara khusus di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Nah adik-adik, sama seperti yang telah kita pelajari dalam renungan harian yang kemarin, kita melihat bersama ya bahwa pada saat itu bangsa Israel ingin mempunyai seorang raja. Mereka itu ingin mempunyai seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka semuanya memiliki seorang raja yang memimpin mereka, bahkan juga memimpin di dalam perang. Oleh sebab itu bangsa Israel pengen juga seperti mereka. Nah, ketika bangsa Israel ini pengen mempunyai seorang raja, maka mereka menyampaikan keinginan tersebut kepada Samuel. Nah, ketika Samuel mendengar apa yang menjadi keinginan oleh bangsa Israel pada saat itu, maka Samuel juga menyampaikan apa yang akan mereka alami, apa yang akan mereka hadapi nantinya ketika mereka dipimpin oleh raja, bahkan itu atas kemauan mereka sendiri. Nah, Samuel menyampaikan mereka nantinya kalau dipimpin oleh seorang raja, maka anak laki-laki mereka akan dipekerjakan, anak-anak perempuan mereka akan menjadi juru rempah, akan menjadi juru campur, akan menjadi juru masak, bahkan hasil kebun mereka, hasil ladang mereka yang terbaik, yang baik, yang bagus akan diberikan kepada raja mereka. Dan lebih lagi ya adik-adik ya, mereka semuanya nanti akan mengalami penderitaan. Mereka semuanya akan menjadi budak oleh raja mereka. Nah, Samuel menyampaikan apa nantinya yang akan bangsa Israel hadapi pada saat itu ketika mereka dipimpin oleh raja atas kemauan mereka sendiri. Akan tetapi karena bangsa Israel ini ngotot, karena bangsa Israel ini kekeh, karena bangsa ini tetap ingin memiliki seorang raja, maka bangsa Israel tidak menghiraukan apa yang telah dikatakan oleh Samuel pada saat itu. Oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mendengarkan apa yang menjadi permintaan dari bangsa Israel pada saat itu dan mengangkat seorang raja bagi mereka.
Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat belajar bersama-sama. Dari sejak kecil, kita harus belajar untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup dipimpin oleh Tuhan? Yaitu dengan tekun membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena melalui membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, melalui firman Tuhan, kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, apa yang baik, apa yang tidak baik. Dan yang pastinya sebagai anak-anak yang mengaku mengasihi Tuhan, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ngakunya sebagai anak yang mengasihi Tuhan, tapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih melakukan apa yang menjadi kesenangan kita sendiri. Kita masih melakukan apa yang menurut kita baik, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih suka berbohong, kita masih suka menyontek, bahkan kita masih suka tidak menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk hidup dipimpin oleh Tuhan dan jangan dipimpin oleh kemauan kita sendiri. Dan kita harus belajar hidup tersebut dari kita sejak kecil. Dari saat ini kita belajar bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk terus hidup dipimpin oleh Tuhan. Untuk kami belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak berdasarkan apa yang menjadi keinginan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semuanya untuk melakukan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, bahkan untuk semua aktivitas kami, sekolah kami, kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami dan kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk papa mama kami, kakak adik kami semuanya di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam aktivitas dan kegiatan mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Bye-bye.